Bab 257, Hailey bercerai lagi. Ketika Victoria mendengar kata-kata Russell, dia merasa sangat bingung. Russell, apa maksudmu? Mengapa semua wanita lain bisa menikahi Jordan, tapi saya tidak? Petik 2. Hanya karena aku telah menjadi kekasihmu selama 3 tahun. Atau apakah Anda mencoba mengancam saya dengan video dan foto dari masa lalu itu? Ketika Victoria bersama Russell, dia masih gadis sederhana yang tidak licik. Oleh karena itu, Russell memiliki banyak bukti dan bukti yang dapat ia gunakan untuk mengancam Victoria. Namun, ketika Russell mendengar pertanyaan Victoria, dia menjadi lebih marah. Victoria, aku teman baik ayahmu. Aku sudah dianggap saudaramu. Tidakkah kamu menganggapku sebagai orang yang tidak tahu malu? Oke. Tanda seru. Petik 2. Bahkan, Victoria juga merasa bahwa Russell tidak seharusnya menjadi penjahat yang begitu hina. Bagaimanapun, Russell sudah mencapai usia 50 tahun, dan dia sekarang adalah presiden dari sebuah perusahaan yang bernilai puluhan miliar dolar. Karena dia tidak bisa memenangkan hatinya, dia akan membiarkannya pergi daripada menggunakan trik tercela untuk membuatnya tetap tinggal. Lalu apa alasannya? Victoria bertanya, menjadi semakin penasaran. Namun, Russell tidak langsung memberi tahu alasannya. Datanglah ke Houston untuk menemui saya, dan saya akan memberitahu Anda secara langsung apa alasannya. Petik 2. Victoria mengerutkan kening dan bertanya-tanya apa sebenarnya yang tidak bisa mereka bicarakan melalui telepon. Dengan pemahaman Victoria tentang Russell selama bertahun-tahun, dia tahu betul bahwa Russell jelas tidak berbohong padanya atau membuatnya tegang tanpa alasan. Dia tahu bahwa pasti ada sesuatu yang penting baginya untuk bertindak seperti ini. Setelah memikirkannya, Victoria berkata, "Saya tidak bisa pergi dalam beberapa hari ke depan. Aku akan terbang ke sana untuk menemuimu dalam seminggu." Laporan tes ayah Jordan akan dirilis dalam seminggu, jadi Victoria tahu bahwa minggu berikutnya pasti akan sulit bagi Jordan. Karena itu, dia ingin tinggal di New York City untuk menemaninya. Russell berkata, "Oke, sampai jumpa seminggu lagi. Namun, saya ingin mengingatkan Anda bahwa sebelum Anda datang dan melihat saya, Anda tidak boleh menikah dengan Jordan atau berpikir untuk bertunangan dengannya." Mengerti. Victoria tahu bahwa Jordan tidak akan berminat untuk menikah sebelum hasil tes paternitas keluar. Karenanya, dia langsung setuju, "Iya." Pada saat ini, Hailey, yang baru saja kembali ke rumah, tidak ingin membujuk bayinya sama sekali. Sebaliknya, dia terus menenggak air tanpa henti. Dia akan menenggak segelas besar air sekaligus. Melihat Hailey tampaknya tidak dalam kondisi yang benar, Sylvie bertanya dengan cemas, "Putriku sayang, katakan padaku dengan jujur, apakah anak-anak itu milik Jordan?" Petik 2. Hailey segera membantah, "Bu, apa yang kamu bicarakan? Mereka pasti anak-anak Jordan." Baru saat itulah Sylvie menghela nafas lega. "Bagus. Haha, Camdens akan menjadi kaya. Hailey, dengan si kembar ini, kamu tidak perlu khawatir tentang uang lagi." Pada minggu berikutnya, Victoria mulai bekerja, melanjutkan rencana kurir wanita asing yang telah dikembangkan Jordan sebelumnya. Jordan juga telah membangun gedung perkantoran J Corporation di New York City. Tim desain arsitektur top dunia merancang struktur bangunan secara keseluruhan. Bangunan itu ditetapkan untuk menjadi bangunan yang dominan dan spektakuler secara global. Namun, meskipun Jordan memiliki banyak hal yang harus dilakukan sejak dia menjadi presiden perusahaan J, dia tidak dapat berkonsentrasi pada pekerjaannya. Dia hanya bekerja sehari dan menyerah karena otaknya dipenuhi pikiran tentang laporan. Dia hanya tinggal di rumah untuk membaca. Dia membaca buku favoritnya, Cinta di Waktu Kolera, dan 100 Tahun Kesunyian, yang ditulis oleh penulis favoritnya Garcia Marquez, lagi. Dia mulai menonton film lagi. Ia memilih semua film menegangkan yang sulit dipahami. Contohnya adalah Inception, The Cat and Mouse Game, The Night Comet, dan seterusnya. Dia juga menonton pertandingan basket NBA sebelumnya dari 2 dekade lalu. Michael Jordan menghadapi Lakers di final dan melakukan hand switch yang fantastis di udara. Charles Barkley dan Shaquille O'Neal berjuang untuk berhenti. Kobe muda memasuki pertandingan All-Star pertamanya dan berkata kepada Karl Malone, "Minggirlah dari jalanku, aku ingin pergi 1 lawan 1 dengan Jordan." Petik 2. Dia menonton serial drama yang dinikmati Hailey. Dia mempelajari bidang favorit Elon Musk, ruang angkasa,
dan bahkan terlibat dalam panggilan video dengan Elon Musk, yang berlangsung sepanjang hari, hanya untuk membahas kelayakan migrasi ke Mars. Akhirnya, itu adalah hari ketujuh. Dia menyiapkan segalanya di pagi hari dan pergi untuk mengetuk pintu rumah Chaiden dan Hailey. Siapa di sini pada jam sepagi ini? Chaiden secara pribadi membuka pintu bagi Jordan. Jordan berkata, hasil tes paternitas sudah keluar. Aku akan membawa Hailey bersamaku untuk mengumpulkan laporan. Petik 2. Chaiden tersenyum sinis dan berkata, begitukah? Aku juga bebas. Aku bisa bergabung dengan kalian. Yang mengejutkannya, Hailey tiba-tiba menyela dari dalam. Chaiden, kamu harus pergi siapa? Tanda tanya tanda seru. Kakekmu telah membuatku menceraikanmu. Aku bukan lagi istrimu. Sejak terakhir kali Jordan membuat keributan di baby shower, Arthur sudah mengetahui bahwa si kembar bukanlah anak-anak Chaiden. Saat itu, Arthur memerintahkan Chaiden untuk segera menceraikan Hailey. Keduanya belum melalui prosedur perceraian, tetapi perceraian sudah dikonfirmasi. Chaiden sama sekali tidak mencintai Hailey, apalagi Hailey ingin kembali bersama Jordan sekarang. Jordan bertanya dengan heran, apakah kamu menceraikan Hailey? Petik 2. Hailey berjalan mendekat dan berkata, ya, Jordan, keluarga Husely telah memutuskan untuk mengusirku, dan aku bukan lagi istri Chaiden. Setelah prosedur perceraian selesai, aku akan mendapatkan kembali kebebasanku lagi. Petik 2. Jordan hanya bisa menghela nafas. Hailey benar-benar mengesankan. Dia menikah dan bercerai 3 kali dalam waktu 2 tahun. Tak satu pun dari pernikahannya berlangsung lama. Namun, dia tidak bisa disalahkan atas perceraiannya dengan Chaiden kali ini. Jika Jordan tidak mengekspos Chaiden, mereka berdua mungkin masih menjalin hubungan cinta satu sama lain. Hailey sudah meraih tangan Jordan dan berkata dengan lembut, Jordan, setelah terbukti bahwa anak-anak itu milikmu, mari kita kembali bersama. Melihat betapa akrabnya mereka, Chaiden menjadi marah dan berteriak, Hailey. Anda belum bercerai dari saya. Aku masih suamimu sekarang. Namun, Anda memegang tangan pria lain di depan saya. Apakah Anda menganggap saya sebagai orang mati? Tanda tanya. Petik 2. Hailey sudah lama sekali menggodanya, dan perceraian mereka sudah menjadi kesepakatan. Oleh karena itu, Hailey jelas tidak akan peduli dengan perasaannya. Hailey berkata, keluargamu hanya memberiku $5 juta untuk perceraian kita. Itu bahkan tidak cukup bagiku untuk membeli pakaian dan tas. Aku sudah tidur denganmu selama 10 bulan, dan kau memberiku begitu sedikit uang. Namun, Anda masih ingin saya menghormati Anda. Bab 258, Hasil Tes Paternitas. Apa yang berputar akan kembali lagi. 10 bulan yang lalu, Hailey menghina dan mempermalukan Jordan yang tidak punya uang karena Chaiden kaya. Sekarang, Chaiden juga merasakan dipermalukan oleh Hailey. Dibayar $5 juta untuk pernikahan 10 bulan berarti dia akan mendapatkan rata-rata 500.000 sebulan, yang menurut Hailey merupakan kerugian besar baginya. Dia menikahi Chaiden karena kekayaan multimiliar dolar keluarga Husely. Chaiden juga sangat marah. Bayangkan kamu memiliki pipi untuk mengatakan bahwa kamu tidur denganku selama 10 bulan. Sejak kita menikah, kamu telah hamil, dan kamu menolak untuk membiarkan aku menyentuhmu karena kamu mengatakan bahwa kamu takut janin akan terpengaruh. Petik 2. Hari apa dalam 10 bulan terakhir yang kamu biarkan aku nikmati? Juga, 5 juta mungkin bukan jumlah yang besar, tetapi seberapa banyak keluarga Husely telah membantu keluargamu sejak kamu menikah denganku. Tanpa bantuan keluargaku, bisakah kekayaan bersih keluargamu meningkat menjadi beberapa miliar? Mendengar ini, Hailey membalas, percayalah bahwa kamu memiliki pipi untuk membicarakan hal itu. Sejak kakekmu mengetahui bahwa si kembar bukan milikmu, semua perusahaan yang bekerja sama dengan Camdens telah menarik investasi mereka. Anda menyebabkan Camdens kehilangan miliaran dolar. Nenek saya menegur saya dengan sangat buruk. Saat mereka berdua berdebat tanpa henti, Jordan berpunuk dengan dingin dan berseru, Hailey, oh, Hailey, kamu telah kehilangan lebih dari miliaran. Misalkan anak-anak terbukti secara biologis tidak berhubungan dengan saya. Kalau begitu, Camdens akan kehilangan semua proyek yang telah aku raih untuk kalian. Petik 2. Ketika saatnya tiba, Camdens akan dibuang ke bentuk aslinya dan menjadi keluarga lapis kedua Orlando lagi. Kemuliaan Camdens sebenarnya diperoleh dengan bantuan Jordan dan Husely. Begitu mereka pergi, Camdens tidak akan mencapai banyak hal dengan mengandalkan Herman dan Benedict,
yang tidak memiliki ketajaman bisnis. Jordan pun tak ingin terus mendengarkan argumen mereka lagi. Dia sudah menunggu hasil tes ayah selama seminggu, dan kesabarannya sudah lama menipis. Jordan berkata, "Cukup, saya di sini bukan untuk mendengarkan argumen Anda. Hailey, jika kamu sudah siap, ayo pergi sekarang." Hailey juga berhenti memperhatikan Chaiden dan menatap Jordan dengan patuh. "Iya, oke, Jordan, kurasa lebih baik aku naik mobilmu." Petik 2. Jordan berkata, "Kalian mengemudi ke sana sendiri. Aku akan membawa Victoria bersamaku." Hailey bergumam pelan, "Ini menyangkut anak-anak kita. Untuk apa dia ikut?" Petik 2. Namun, Hailey masih tetap menuju ke pusat pengujian dengan Audinya, bersama dengan Sylvie, yang awalnya tidak ingin Chaiden ikut tetapi akhirnya setuju untuk membiarkannya menjadi pengemudi mereka. Jordan dan Victoria mengendarai Maybach dan tiba di pusat tes paternitas New York City Medical College sebelum Hailey dan yang lainnya melakukannya. "Halo, Profesor Gunn." Petik 2. Ketika Jordan tiba, Profesor Gunn secara pribadi menyambutnya di pintu. "Sudah lama sejak kita bertemu, Profesor Gunn." Hailey juga dengan sopan datang untuk menyambut orang yang bertanggung jawab di sini. "Halo, Tuan Stelle dan Nona Camden." Profesor Gunn juga menyapa keduanya sambil tersenyum. Pada saat ini, Profesor Gunn sudah mengetahui hasil tes paternitas, jadi Jordan berusaha mendapatkan beberapa informasi dari ekspresinya. Namun, lelaki tua itu, Profesor Gunn, tahu bagaimana menyembunyikan emosinya dengan sangat baik. Tidak mungkin Jordan bisa mengetahui apapun dari ekspresinya sama sekali. Wajah Profesor Gunn ditutupi dengan senyum profesional yang tidak tulus saat dia berkata, "Tuan Stelle, hasilnya sudah keluar. Mengapa kamu tidak ikut denganku untuk melihatnya?" Petik 2. Tentu. Jordan juga telah menunggu lama dan sangat bersemangat. Tepat setelah Jordan mengambil langkah, Victoria, Hailey, Chaiden, dan Sylvie juga maju. Pada saat ini, Profesor Gunn buru-buru berkata, "Maaf, semuanya, laporan pengujian hanya dapat dibaca oleh Tuan Stelle saja, untuk saat ini, jadi tolong tunggu di luar untuk sementara. Kami telah menyiapkan teh Earl Grey terbaik untuk kalian." Hailey bertanya, "Saya ibu dari anak-anak. Tidak bisakah aku ikut juga?" Profesor Gunn tersenyum dan berkata, "Fakta bahwa Anda adalah ibu si kembar justru menjadi alasan Anda mengetahui hasilnya tanpa harus melihat laporannya. Tidakkah menurutmu begitu?" Ekspresi Hailey menjadi sedikit tidak wajar saat dia berkata, "Oh, hanya itu. Apakah Anda punya teh hijau? Saya ingin minum teh hijau melati." Petik 2. Profesor Gunn menatap wajah Hailey yang sangat cantik dan berseru, "Kami punya teh hijau." Profesor Gunn pertama-tama meminta stafnya untuk menghibur mereka, dan kemudian dia membawa Jordan ke ruangan seperti laboratorium di dalamnya. Pintu kamar itu berat, dan bahkan Jordan harus mengerahkan tenaga untuk mendorongnya terbuka. Jordan telah membaca desain akustik dan akustik arsitektur, dan tahu bahwa efek kedap suara ruangan itu sangat baik. Pada dasarnya, jika dia berbicara, bernyanyi, atau berteriak di ruangan ini, orang-orang di luar tidak akan bisa mendengarnya sama sekali. Hasilnya sangat pribadi dan membutuhkan lingkungan yang sangat rahasia. Ada senyum tak terduga di wajah Profesor Gunn saat dia mengambil inisiatif untuk memperkenalkan dua anggota staf di ruangan itu kepada Jordan. "Ten Stelle, keduanya adalah spesialis paling profesional dan luar biasa di pusat kami. Mereka juga yang melakukan tes paternitas untuk Anda dan bayi Anda." Setelah melihat Jordan, kedua pria itu menyapa dengan hormat, "Tuan Stelle, kami menjamin bahwa hasil tes paternitas akurat dan adil." Petik 2. Jordan sebenarnya sudah menyelidiki mereka berdua sejak lama. Dia tahu bahwa mereka memiliki profil yang cukup bersih dan tidak pernah disuap. "Terima kasih atas kerja keras kalian berdua." Petik 2. Jordan berjabat tangan dengan mereka berdua. Setelah itu, Profesor Gunn mengeluarkan laporan pengujian dan menyerahkannya kepada Jordan. Pada saat ini, Jordan sangat gelisah. Meskipun dia telah mengikuti rezim latihan kekuatan yang ketat selama bertahun-tahun, dia menemukan lembaran kertas tipis itu sangat berat. "Ten Stelle, tolong lihat itu," kata Profesor Gunn dengan ekspresi cemas. Setiap laporan pengujian dibagi menjadi 4 halaman. Nama klien, tanggal penerimaan, rincian kasus dasar, dan nama orang yang diizinkan disebutkan di halaman pertama. Namun, Jordan membaca setiap kata karena takut akan ada kesalahan.
Jordan kemudian membalik ke halaman kedua. Tiba-tiba, Profesor Gun berbicara seolah mengingatkannya, hasilnya ada di halaman ketiga. Petik 2. Napas Jordan tiba-tiba menjadi cepat. Setelah menunggu 1 minggu penuh untuk momen ini, dia sebenarnya tidak berani membalik ke halaman ketiga. Profesor Gun dan 2 spesialis juga mulai terlihat serius. Jordan membenci dirinya sendiri karena telah belajar membaca ekspresi mikro karena dia sudah menyadari ada sesuatu yang salah. Dia telah merasakan bahwa sesuatu yang mengerikan akan datang. Sial, kemampuannya dalam memprediksi membuat Jordan merasa ingin mogok untuk pertama kalinya. Namun, Jordan dengan tegas membalik ke halaman ketiga. Istilah ke-6 berbunyi, berdasarkan informasi yang tersedia dan hasil analisis DNA, Jordan Stele adalah ayah biologis Luke. Ah! Jordan berteriak dengan penuh semangat. Itu adalah putra biologisnya. Anak-anak itu milik Yordania. Karena nama belakang si kembar belum diputuskan, anak-anak itu untuk sementara diberi nama Luke dan Leah. Selamat, Tuan Stele. Profesor Gun tersenyum dan memberi selamat, dan 2 anggota staf lainnya juga mengikutinya. Jordan mau tidak mau meninju Profesor Gun dengan main-main. Kamu orang tua. Karena anak-anak adalah milikku, mengapa kamu bertingkah aneh barusan? Saya bahkan berpikir anak-anak itu bukan milik saya. Kamu membuatku takut sampai mati. Petik 2. Mendengar ini, Profesor Gun berhenti tersenyum lagi. Profesor Gun sekali lagi menjadi serius. Jordan memandang kedua anggota staf itu lagi, hanya untuk melihat bahwa mereka tampak muram. Bab 259, tidak berhubungan dengan darah. Ekspresi aneh ketiga orang itu membuat Jordan kembali tegang. Pasti ada yang salah. Jika anak-anak itu milik Jordan, anggota staf pusat tes harus dengan senang hati memberitahu Jordan hasilnya. Mereka tidak akan membuatnya panik seperti itu. Jordan kembali melihat laporan tes paternitas dan kemudian dengan marah pada Profesor Gun dan yang lainnya. Dia berseru dengan keras, Profesor Gun, katakan padaku dengan jujur, apakah laporan pengujian ini sah atau tidak? Apakah Anda mengambil uang dari Hailey Camden untuk membuat laporan ini? Petik 2. Apakah kamu tahu apa konsekuensi dari berbohong padaku? Jika itu hanya untuk uang, aku bisa membayarmu 100 kali lipat. Profesor Gun berkata, Tuan Stele, tolong jangan terlalu sibuk. Saya dapat menjamin bahwa saya tidak pernah mengambil 1 sen pun dari siapapun, dan kami benar-benar dapat menjamin kebenaran dan keakuratan hasil laporan. Petik 2. Jordan berseru dengan putus asa, karena laporan itu sah dan anak-anak adalah milikku. Untuk apa kamu menarik muka? Apa kau tidak tahan melihatku bahagia? Apakah kamu kesal karena anak-anak itu milikku? Profesor Gun menghela nafas dan berkata, Tuan Stele, kenapa kamu tidak selesai membaca sisa laporannya? Petik 2. Jordan langsung tercengang. Selesai membaca sisa laporan. Apakah saya belum selesai membaca laporannya? Jordan terus membolak-balik laporan itu, dan setelah membalik halaman ketiga, dia membuka halaman keempat. Namun, halaman keempat adalah foto Jordan, spesialis, dan 2 bayi, yang digunakan untuk menentukan identitas mereka. Tidak ada gunanya sama sekali. Namun, tepat setelah Jordan membuka halaman keempat, Jordan tiba-tiba menemukan laporan lain. Itu untuk Leah. Jordan telah melakukan tes paternitas dengan si kembar, tetapi dia hanya membaca laporan Luke dan bukan laporan Leah. Jordan membeku di tempat dan memandang Profesor Gun. Maksud Anda? Profesor Gun melihat laporan Leah di tangan Jordan dan mengangguk. Jordan merasa telah terjun dari surga ke neraka. Dia merasakan kekurangan oksigen yang parah dan kesulitan bernapas. Dia menggigil saat membuka laporan Leah dan langsung membuka halaman ketiga. Di halaman ketiga, berdasarkan informasi yang tersedia dan hasil analisis DNA, kami percaya bahwa Leah tidak terkait secara biologis dengan Yordania. Petik 2. Bang! Ketika Jordan melihat kata-kata, tidak berhubungan secara biologis, kakinya langsung lemas, dan dia jatuh ke belakang. Baja, Tuan Stele. Petik 2. Profesor Gun dan 2 anggota staf buru-buru membantu Jordan berdiri dan duduk sementara Profesor Gun berkata dengan menghibur, Tuan Stele, kau baik-baik saja. Tolong kendalikan emosimu, Stele. Anda memiliki karir yang sukses dan telah memberikan kontribusi besar bagi masyarakat. Masih banyak hal hebat yang menunggumu. Petik 2. Ya, Stele, setidaknya salah satu dari anak-anak itu milik Anda, kata salah satu spesialis.
Jordan sangat marah sehingga dia ingin membunuh seseorang. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa anak kembar akan memiliki dua ayah. Jordan meraih pakaian Profesor Gun dan menggeram, jelaskan padaku dengan jelas mengapa ini terjadi. Apakah Anda mempermainkan saya? Petik 2. Profesor Gun menjelaskan, Tuan Stele, beraninya aku mempermainkanmu. Kemungkinan terjadinya memang sangat rendah. Biasanya, wanita dewasa hanya berovulasi 1 sel telur per bulan, dan Miss Hailey kebetulan berovulasi 2. Jordan menyela, jadi itu sebabnya dia memiliki saudara kembar. Saya mengerti itu, tetapi mengapa si kembar memiliki ayah yang berbeda? Profesor Gun berkata, karena, Miss Hailey mungkin, dalam waktu yang sangat singkat. Ah! Jordan sangat marah sehingga dia mengayunkan semua set teh di atas meja ke lantai. Hailey Camden. Jordan berharap dia bisa membunuh wanita murahan itu. Ketika mereka mencoba untuk memiliki bayi, mereka berada dalam periode bulan madu dari hubungan mereka. Sebelum Jordan mengungkapkan identitasnya, Jordan dan Hailey memiliki hubungan biasa, jadi dapat dimengerti bahwa dia berselingkuh dari Tyler. Setelah Jordan dan Hailey hamil, perasaan mereka perlahan memudar. Dapat dimengerti bahwa dia ingin memiliki hubungan baru dengan Chaiden. Namun, mereka berdua berada dalam periode paling bergairah dan termanis dari hubungan mereka saat itu. Mengapa Hailey tidur dengan pria lain? Siapa sebenarnya pria itu? Mengapa saya tidak melihat apa-apa sejauh ini? Jordan segera berlari keluar dengan laporan di tangan. Stele, Tuan Stele, tenanglah. Mereka bertiga segera mencoba menghentikan Jordan tetapi tidak berhasil. Pada saat ini, Hailey, Victoria, dan yang lainnya masih duduk dan minum teh. Ketika mereka melihat Jordan keluar, mereka segera mendongak dan melihat ekspresi ganasnya. Hailey segera menyadari bahwa situasinya salah. Yordania. Jordan berjalan ke Hailey dan menamparkan 2 laporan ayah ke wajah Hailey yang benar-benar cantik. Memukul. Hailey sangat kesakitan. Jordan berkata dengan marah, Hailey, jelaskan padaku dengan jelas siapa sebenarnya anak Leah. Melihat ini, Victoria buru-buru menarik Jordan untuk menghentikan perilaku impulsifnya. Faktanya, staf pusat tes juga mengharapkan situasi ini, jadi saat ini, sudah ada lebih dari selusin penjaga keamanan yang kuat yang menghentikan Jordan untuk bergerak. Orang-orang di pusat itu sudah lama terbiasa melihat orang-orang yang akan memukul istri mereka setelah mengetahui bahwa anak-anak mereka bukan milik mereka. Hailey dengan gugup menelan teh hijau yang baru saja dia minum dan kemudian mengambil 2 laporan pengujian dari tanah untuk membacanya. Jordan, adalah ayah Luke. Petik 2. Apa? Chaiden, Victoria, dan Sylvie semua tercengang mendengarnya. Melihat penampilan marah Jordan, mereka mengira anak-anak itu bukan miliknya. Namun, karena mereka bingung mengapa dia marah. Sylvie berdiri di depan Hailey untuk melindunginya dan berteriak pada Jordan, Jordan. Apa ada yang salah dengan matamu? Tanda tanya tanda seru. Dinyatakan dengan jelas dalam laporan bahwa Luke adalah putramu. Bagaimana kamu bisa memukul putriku seperti itu? Jordan berteriak pada Sylvie, suruh putrimu menunjukkan laporan selanjutnya. Petik 2. Laporan berikutnya. Seperti Jordan, semua orang berpikir bahwa karena anak-anak itu kembar, membuktikan bahwa salah satu dari mereka adalah anak Jordan sudah cukup, jadi tidak perlu membaca kedua laporan itu. Namun, ketika mereka melihat laporan Leah, mereka semua tercengang. Leah? Bukan anak Jordan. Jordan berteriak pada Hailey dengan marah, Hailey Camden, kamu wanita yang tidak tahu malu, kamu harus memberiku penjelasan hari ini. Siapa ayah Leah? Namun, pada saat itu, Hailey tiba-tiba pingsan. Hailey, seseorang dengan cepat mengirim putri saya ke rumah sakit. Dia pingsan. Petik 2. Sylvie berteriak panik. Untuk menghindari konflik, staf di sini dengan cepat membawa Hailey ke rumah sakit untuk penyelamatan darurat. Bab 260, membalas terhadap Hailey. Setelah Hailey dibawa pergi, Chaiden terkekeh dan berkata, haha, sepasang anak kembar sebenarnya memiliki 2 ayah. Ini benar-benar gila. Jordan sudah mendidih karena marah, tidak bisa melampiaskan amarahnya sama sekali. Setelah mendengar ejekan Chaiden, dia segera berjalan dan memberikan tamparan keras pada Chaiden di tempat. Memukul. Jordan membentak dengan marah, benar-benar gila. Jelaskan padaku apa artinya itu. Chaiden menutupi wajahnya, merasa sangat terhina karena dia dipermalukan di depan begitu banyak orang. Kamu
Beraninya kamu memukulku? Tanya Chaiden, menatap Jordan. Jordan mengangkat tangannya di tempat dan memberi Chaiden 2 tamparan lagi. Memukul, memukul. 2 tamparan itu menyebabkan Chaiden jatuh ke tanah dengan berlutut. Jordan berkata, jadi bagaimana jika aku memukulmu? Bukankah Anda selalu sangat memperhatikan status dan identitas Anda? Saya sekarang Presiden J Corporation dan orang terkaya di AS. Anda hanyalah cucu dari presiden perusahaan yang nilai pasarnya hanya beberapa miliar dolar. Bahkan kakekmu, Arthur, bukan sepersepuluh dari diriku, dan itu membuatmu semakin tidak layak dibandingkan denganku. Petik 2. Bagaimana menurutmu? Beraninya kau mengejekku. Apakah kamu percaya bahwa aku akan membuat keluarga Husli bangkrut dan menjadi tidak punya uang? Tanda tanya tanda seru petik 2. Chaiden berlutut di tanah, tidak berani berbicara. Tentu saja dia percaya. Sekarang, Jordan adalah orang terkaya di negara ini dan orang yang paling banyak dibicarakan. Namun, setelah mengetahui bahwa salah satu dari si kembar tidak menjadi ayah darinya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Maafkan aku, Tuan Stele. Petik 2. Demi keluarganya, Chaiden tidak punya pilihan selain merendahkan dirinya dan meminta maaf kepada Jordan. Jordan berpunuk dingin, tidak dalam mood untuk melawan Chaiden dan Husli sekarang. Dia harus mencari tahu kebenarannya sekarang. Dia harus tahu kebenaran tentang anak itu. Jordan berjalan ke mobil dan segera menelepon Pablo setelah dia masuk. Pablo, bantu aku menemukan Tyler. Sebelumnya, Hailey mengatakan bahwa anak-anak itu adalah milik Tyler. Meskipun tidak mungkin, Jordan harus menghadapi Tyler untuk mengetahui kebenaran sekarang bahwa salah satu dari si kembar tidak memiliki hubungan biologis dengannya. Pablo berkata, saya mendengar bahwa orang itu pergi ke Thailand setelah dia dikebiri. Saya akan mendapatkan bawahan saya di sana untuk membantu menemukannya. Petik 2. Jordan melanjutkan, pergi ke Orlando dan bawa Rachel Quinn, sahabat Hailey, kepadaku. Ada sesuatu yang saya perlukan untuk menginterogasinya secara pribadi. Petik 2. Rachel hanyalah seorang wanita yang lemah dan rentan, jadi membawanya ke rumah bukanlah masalah sama sekali. Ya, Tuan Jordan, kata Pablo. Jordan mengingat apa yang dikatakan Profesor Gun barusan. Si kembar memiliki 2 ayah karena Hailey telah tidur dengan 2 pria berbeda dalam waktu singkat. Saat itu, Jordan dan Hailey sama-sama tinggal di villa di Orlando, dan berbagi ranjang yang sama di malam hari. Namun, Jordan akan bekerja di S Corporation setelah berhubungan intim dengan Hailey di pagi hari. Oleh karena itu, satu-satunya kemungkinan adalah ayah dari saudara kembar lainnya pergi ke villa Jordan untuk tidur dengan Hailey saat Jordan sedang bekerja. Memikirkan hal itu membuat Jordan mengepalkan tangannya erat-erat. Seseorang benar-benar berani menerobos masuk ke villa pribadinya untuk menyegarkan diri dengan istrinya. Berapa banyak nyawa yang dia pikir dia miliki. Beraninya dia memprovokasi saya. Pada saat itu, Jordan telah mengungkapkan identitas aslinya, dan tidak ada seorang pun di Orlando yang berani menyinggung perasaannya dengan cara seperti itu. Jordan melanjutkan, pergi ke Rose Garden Villa di Orlando, tempat saya dulu tinggal dan mengumpulkan rekaman kamera pengintai. Coba dan lihat apakah Anda dapat menemukan rekaman dari 10 bulan yang lalu. Petik 2. Juga, petugas keamanan dan penjaga harus diinterogasi. Tanyakan kepada mereka apakah ada yang menyelinap ke villa di pagi hari 10 bulan yang lalu. Petik 2. Iya, Pablo terus mengakui, tetapi dia tetap bertanya, Tuan Jordan, apa sebenarnya yang terjadi? Mungkinkah saudara kembar Hailey bukan ayah darimu? Petik 2. Pablo juga bukan orang luar, jadi Jordan juga tidak perlu menyembunyikannya darinya. Salah satunya milik saya, yang lain tidak. Saya curiga kekasih Hailey akan menyelinap ke rumah saya setelah saya berangkat kerja setiap pagi. Petik 2. Pablo menjadi marah ketika mendengar itu juga. Brengsek. Hailey Camden benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Beraninya dia melakukan itu padamu. Tanda tanya. Yakinlah, Tuan Jordan, aku pasti akan membantumu menangkap pria itu dan mengulitinya hidup-hidup. Setelah menutup telepon, Victoria memegang tangan Jordan dan berkata dengan tenang, sayang, jangan terlalu sedih. Mengapa kamu tidak pulang dan tidur siang untuk beristirahat? Petik 2. Jordan menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana saya bisa tidur sekarang? Victoria, jangan khawatir tentang masalah ini. Aku akan mengirimmu kembali dulu. Jordan mengirim Victoria pulang sebelum menelepon Frank untuk memberitahu dia tentang hal ini.
Frank menghela nafas dan berkata, aku tidak menyangka Hailey Camden, seorang wanita dari keluarga lapis kedua di Orlando, akan begitu berani untuk menipumu dengan pria lain bahkan setelah mengetahui identitasmu. Petik 2. Jordan, jangan terlalu marah. Lagi pula, Anda sudah menceraikannya, dan Anda tidak mencintainya lagi. Dia setidaknya ibu dari putramu. Jordan berkata, Hailey Camden membuat saya dalam kegelapan begitu lama. Aku harus membalas dendam padanya. Jordan, bagaimana kamu ingin membalas dendam? Tanya Butler Frank. Cara terbaik untuk membalas dendam terhadap wanita yang sia-sia dan materialistis seperti Hailey adalah dengan membuatnya tidak punya uang. Bukankah dia bangga sekarang karena Camdens sekarang bernilai puluhan miliar? Aku akan mengembalikan mereka seperti dulu. Jordan berkata, urungkan semua hal yang telah saya lakukan untuk membantu Camdens di Orlando sebelumnya. Dan, segel Hailey Residence. Ya, Tuan Jordan. Setelah memberikan instruksi kepada Frank, Jordan menelepon Caiden lagi. Tuan Stelle. Caiden sedikit takut setelah menerima telepon Jordan. Jordan berkata, Caiden Husely, ceraikan Hailey Camden segera tanpa memberinya 1 sen pun. Cabut semua kontrak dan proyek yang telah dibantu keluarga Anda untuk diraih oleh Camdens dalam 6 bulan terakhir. Petik 2. Jika kamu tidak bisa melakukannya, aku akan melakukannya untukmu. Caiden buru-buru berkata, saya bisa melakukannya, saya bisa melakukannya. Aku sudah lama tidak menyukai wanita itu, dan aku tidak akan memberinya 1 sen pun. Petik 2. Segera, di Orlando, Villa Danau Barat. Herman tiba-tiba tiba di villa dengan bingung. Diana memegang laki di tangannya dan mendengarkan lagu dengan gembira. Dia mengutuk ketika dia melihat Herman, mengapa kamu begitu bingung? Tidak bisakah kamu menjadi lebih dewasa seperti adikmu? Herman berkata, Bu, kabar buruk. Banyak perusahaan yang bekerja sama dengan kami telah menarik investasi mereka dan menghentikan kerja sama mereka dengan kami. Tanah tempat Hailey Residence berada juga telah dibeli oleh seseorang. Petik 2. Apa? Diana ketakutan. Hailey segera berkata, aku sudah mengetahuinya dengan jelas. Hailey telah pergi ke pusat tes untuk mendapatkan laporan hari ini. Ternyata salah satu dari si kembar bukan milik Jordan. Diana, yang berusia 80-an, mendapat kejutan besar. Salah satu dari si kembar miliknya, dan yang lainnya bukan. Hailey sangat bodoh. Kakeknya mengalami kesulitan besar untuk menemukan dia suami yang baik seperti Jordan. Kenapa dia tidak menghargainya sama sekali? Ya, akan lebih baik jika kakek mengatur agar Jordan menikahi Elle. Elle tidak akan pernah melakukan hal konyol seperti itu. Kata Herman. Diana menggelengkan kepalanya dan berkata, segera hubungi Hailey. Aku ingin berbicara dengannya. Bab 250